kepada Bapak Moderator langsung salah. Langsung saja. Ini sebenarnya adalah penelitian saya yang masih belum selesai sebenarnya. Jadi saya ingin ada masukan dari teman-teman. Penelitian ini berangkat dari saya sebagai dosen mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya awalnya berpikir tentang ketika saya SD, saya mendapatkan PPKN itu dalam mata pelajaran yang membosankan, mengantukkan, dan yang lain-lain lah. Dan pada saya menemukan pada pembelajaran saat ini pada kurikulum merdeka ini berbeda dengan kurikulum yang sebelum-sebelumnya, yaitu kurikulum 13 Kutilas atau pada saat saya sekolah itu kurikulum KTSP 2006 itu saat 2006. Di kurikulum 2000 di kurikulum merdeka ini ada model problem based learning di mata pelajaran PPKN. Ini hal yang menarik menurut saya karena ini akan meminimalisir adanya yaitu yang tadi saya sampaikan, hal yang membosankan di mata pelajaran PPKN, ngantuk dan yang lain-lain. Sebenarnya kan ini PPKN adalah mata pelajaran yang didesain dalam rangka membangun karakter bangsa. Akan tetapi kalau mata pelajarannya disampaikan monoton dengan mendengarkan ceramah dari guru, tidak akan ada berubahnya hasilnya. Mata pelajaran PPKN perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar karena PPKN memiliki tugas pokok sebagai berikut, yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab warga negara, mendorong partisipasi warga negara, keberhasilan dari tugas pokok PPKN dalam proses pembelajaran bisa diukur dari hasil belajar siswanya. Hasil belajar itu sendiri adalah perubahan perilaku melalui hasil belajar, melalui proses belajarnya tersebut. Perubahan perilaku tersebut relatif harus menetap dalam diri seseorang akibat dari interaksi seseorang dan lingkungannya. Tempat saya penelitian adalah di sekolah dasar di Kecamatan Adiurna, yaitu SD Kedung Sukun 01 di Desa Kedung Sukun. Kenapa saya mengambil sekolah tersebut? Karena sekolah tersebut adalah salah satu sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah sekolah yang diharapkan akan menjadi sekolah contoh untuk sekolah-sekolah yang belum siap mendapatkan kurikulum merdeka. Saya mengambil kelas 4 karena di kurikulum merdeka itu belum semuanya belum merata kelasnya, baru kelas 1 dan kelas 4 belum semuanya, jadi belum kelas 2 belum, kelas 5, 6, 3, 5, 6 itu belum mendapatkan kurikulum merdeka, masih Kutilas, jadi masih bertahap di level sekolah. Salah satu model pembelajaran dengan
PBL, problem based learning, itu dengan siswa tidak mendengarkan ceramah dari guru, tapi ada siswa yang maju ke depan mempresentasikan, tapi belum memakai PowerPoint, tapi dengan dia menggambar seumpama burung Garuda. Itu nanti dia presentasikan ini kepalanya kenapa nengok ke kanan, terus ya itu ya nengok ke kanan, terus sayapnya ada berapa, ekornya ada berapa, seperti itu. Jadi tidak mendengarkan guru yang menerangkan, yang memaparkan, tapi siswa tersebut. Burung Garudanya itu juga hasil mereka menggambar dari mata pelajaran seni budaya. Jadi ada mata pelajaran di kurikulum Merdeka adalah seni budaya. Di kurikulum Merdeka pun ada mata kuliah yang 5 itu proyeknya. Nanti ketika prosesnya membuat itu masuk ke P5 gitu. Jadi ketika anak siswa memaparkan, murid memaparkan di depan, siswa yang lain itu akan lebih aktif menanyakan apa yang mereka tidak tahu. Biasanya kan siswa ada yang malu ya, tidak bertanya karena ya memang masih kecil, masih malu-malu. Itu kalau teman sendiri yang maju itu malah lebih aktif. Malah temannya yang maju itu ke depan menunjuk ke teman yang kamu tahu nggak ini artinya apa, nanti disebutkan seperti itu. Jadi tahu mana teman yang sudah memahami dan belum memahami. Jadi ada yang belum memahami, nanti ditanyakan kenapa belum paham, seperti itu. Di PBL ini dosen, guru hanya sebagai fasilitator ya, cuma mendampingi, mengarahkan seperti itu. Tapi difokuskan untuk siswa lebih aktif, center to learning. Dengan PBL ini seperti di kesimpulan bahwa ketika menggunakan PBL akhirnya kreativitas dalam pelajaran PPKN itu menjadi lebih baik dan pemahaman prosentasinya lebih tinggi dibanding cuma mendengarkan guru yang di depan. Meminimalisir adanya yang mengantuk, terus banyak yang ngobrol sendiri, terus seperti itu. Dan di dalam proses pembelajaran di kurikulum Merdeka, pola tempat duduk pun tidak monoton yang cuma hadap depan, kanan kiri, gitu ya, dua-dua atau satu-satu. Bentuknya meningkat. Ada yang seperti itu. Karena di dalam kurikulum Merdeka itu yang diutamakan adalah prosesnya. Karena hasil setiap anak itu akan berbeda. Tidak seperti Kurtilas yang mempunyai KKM. KKM itu seperti target nilai yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Kalau kurikulum Merdeka yang dipentingkan adalah prosesnya. Jadi setiap anak tidak mendapatkan hasil yang sama, karena ada siswa yang gampang menangkap, ada yang slow nangkapnya, ada yang kurang, seperti itu. Kayaknya cukup sekian untuk penjelasan dari saya.
Monggo untuk teman-teman yang lain masukannya untuk melanjutkan penelitian saya ini, apa yang harus saya tambahkan biar menjadi lebih baik daripada yang ini, seperti itu. Silakan. Beri plus untuk pemateri. Beberapa outline yang gambaran yang sudah dipaparkan oleh Bu Novi, saya kira bisa kita tangkap bersama bahwa Bu Novi mengangkat model pembelajaran PBL dalam situasi dan penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Saya kira ini penting soal memang kurikulum Merdeka Belajar harus diterapkan dalam format model pembelajaran yang tepat seperti apa. Misalnya ada poin-poin tadi, misalnya ada guru hanya menjadi fasilitator, tempat duduk tidak stagnasi. Terus kemudian ada hal-hal yang tidak membosankan di dalam pembelajaran di PPKN kali ini. Terus Bu Novi memberikan fokus di desa Gedung Sukun karena sudah menerapkan model pembelajaran, sudah menerapkan Merdeka Belajar dunia untuk kelas 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ada beberapa hal yang memang harus kita beri masukan tentang bagaimana sebetulnya apa yang harus menjadi metodologinya, kemudian stressingnya seperti apa. Sekali lagi saya minta berkenan untuk langsung mungkin Pak Mustafa dulu untuk ini lah, apresiasi untuk memberikan saran dan masukan. Mungkin pertanyaan boleh saja, tapi berkaitan dengan apa tulisan yang sudah ditulis oleh Pak Novi. Iya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada pemateri Ibu Ikhda Nur Noviati, MSI. Saya sebagai Kaprodi sangat terima kasih kepada Bu Novi karena meneliti tentang tema yang sangat berkaitan dengan satu mata kuliah di PGMB, itu pembelajaran kewarganegaraan. Kebetulan Bu Novi juga mengajar PKN, spesialisnya pada PKN, Pancasila dan pembelajarannya juga. Nah, ini yang saya harapkan dari penelitian ini nantinya juga bisa mengembangkan dari pembelajaran itu sendiri di tingkat mahasiswa. Meskipun tadi penelitiannya di SD MI ya, itu kan sebuah penelitian nanti manfaatnya untuk MI, untuk MI. Tetapi juga difokuskan ada manfaatnya nanti untuk tingkat mahasiswa juga, karena mahasiswa juga itu nanti yang akan menjadi guru, yang akan mengajar dengan kurikulum sudah berbasis merdeka, kurikulum merdeka. Kalau saat ini mungkin masih kurtilas ya, kurikulum merdeka hanya sebagian saja yang belum. Begitu nanti mahasiswa kita lulus, mungkin semuanya sudah merdeka, sudah kurikulum merdeka, sudah rata. Ini nanti bagaimana pengaplikasiannya dari penelitian ini juga dikembangkan. Bila perlu mengajak mahasiswa juga untuk meneliti tentang itu. Saya harapkan nanti mengajak mahasiswa Bu. Jadi nanti penelitiannya itu bukan hanya dosen. Itu nanti akan penting untuk akreditasi juga. Ya, penelitiannya mengikut sertakan mahasiswa. Sudah berkaitan dengan mata kuliah, mengikutkan mahasiswa, temanya sesuai dengan PMI-an PGMI. Ini nilainya bisa mencapai maksimal 4 gitu, dalam akreditasi. Itu saran dari saya, masukan dari saya. Kemudian terkait dengan penulisan, saya belum membaca Pak Samsul. Ya kalau berkaitan dengan penulisan, kalau belum ada jurnalnya ya nanti dirujuklah dengan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini ya. Terutama jurnal itu sangat penting sebagai referensi ya.
masukkan apa jurnalnya. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembelajaran PKN ini ya. Jadi mungkin agak sulit mencari referensinya karena belum semua MI menggunakan kurikulum merdeka. Ya, apalagi di Kabupaten Tegal. Ya maka nanti jurnalnya itu yang mirip-mirip ya. Dari segi metodologinya saja atau mungkin dari segi apanya. Kalau dari segi substansi mungkin barangkali masih sedikit ya jurnal yang membahas tentang pembelajaran PKN yang sudah menerapkan kurikulum merdeka barangkali masih sedikit. Nah kalau masih sedikit bolehlah nanti disinggungkan dengan pembelajaran PKN ini yang masih menggunakan kurikulum Kurtilas atau KBK itu sebagai pembanding. Tapi kalau misalkan ada kurikulum merdeka yang sudah diterapkan tapi di level MA atau MTS itu juga boleh dijadikan sebagai referensi ya, rujukan. Artinya rujukan itu tidak harus plak sesuai judulnya, tidak ya. Kemiripannya saja nggak apa-apa dari segi apanya, bisa dari segi objeknya, dari segi metodologinya, dari segi substansinya. Itu semuanya itu harus dimasukkan di dalam tulisan itu sehingga nanti kan kalau membuat skripsi ini ada peninggalan skripsi ya, peninggalan munakosah miliknya Pak Birin ini. Kalau di skripsi itu ada persamaan perbedaan, yaitu persamaannya dengan penelitian lain bagaimana, perbedaannya dengan jurnal yang ini bagaimana. Itu masukan dari secara akademis dan secara tulisan ya Mas Samsul. Kalau pertanyaan itu ini saja pertanyaannya. Kalau dulu kan PPKN ya namanya ya, zaman saya kecil itu PMP. Iya, PMP ya. Apa? PMP ya. Aku zaman SD saya itu PMP, tapi tidak setelah itu PKN. Apa PPKN? Ya, PPKN. Sekarang namanya apa, Bu? PKN Tok ya. PPKN, tapi kalau untuk Kurtilas itu tidak ada spesifikasi mata pelajaran. Jadi kalau Kurtilas itu tematik. Jadi tema 1, 2, 3 itu di dalamnya ada bahasa Indonesia, matematika yang berkaitan. Jadi tidak ada spesifikasi PKN, bahasa Indonesia. Oh iya. Berarti kan adanya kurikulum merdeka menghapus seluruh nama mata pelajaran karena sudah berbasis tematik, meskipun di dalam tematik itu memuat nama-nama mata pelajaran. Ya, nama-nama itu Kurtilas. Nah sekarang kembali Pak, kembali ke Merdeka. Merdeka itu kembali seperti KTSP yang ada mata pelajaran yang bahasa Indonesia, PPKN, matematika itu kembali lagi. Cuma lebih merdekanya bebas menentukan. Nggak ada yang namanya prestasi ranking 1, 2, 3 itu tidak ada, tapi berbasis proses. Iya. Hasilnya beda-beda setiap anak. Berarti sudah tidak ada tematik ya? Sudah tidak ada tematik ya. Nah, saya melihat kurikulum itu yang tematik saja di beberapa sekolah PPL yang dijadikan sebagai lokasi PPL saja itu masih belum ada yang menerapkan. Ya. Iya, tematik saja masih ada yang belum menerapkan. Kemarin di PPL di MI itu belum menggunakan tematik. Nah ini mau kembali lagi ke kurikulum merdeka sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Hanya berarti kan yang membedakan hanya hasil alat ukurnya ya. Nah yang jadi pertanyaan bagi saya itu adalah itu untuk menentukan alat ukur keberhasilan siswa dengan model kurikulum merdeka itu bagaimana? Dalam kurikulum apa tadi yang KBK misalkan sebelum KTS atau KTSP pun lah yang sudah menggunakan KKM itu sendiri saja poin-poinnya sudah jelas, itu saja masih kebingungan bagi seorang guru kadang-kadang begitu. Nah ini dalam kurikulum merdeka tidak ada alat ukurnya apa saja, tolak ukurnya tidak jelas, tetapi di tolak ukurnya itu diletakkan pada siswa itu sendiri sehingga menjadi dinamis. Nah, ini kan malah menjadikan repot bagi guru mungkin ya.
Ini tugas guru semakin berat loh. Oh, semakin berat, harus mengetahui karakternya satu persatu. Harus begitu. Kira-kira mampu apa tidak ini guru-guru di Indonesia seperti itu? Contoh ya, saya dulu pernah melihat di itu Bu, di video YouTube ya. Guru itu sampai tahu paspor masuk kelas masing-masing anak. Mungkin orang lihat ya, masuk ke pintu paspornya kayak gini ya. Semua siswa itu tahu semua. Ya. Kalau si A paspornya cuma tepuk tangan, kalau si B paspornya ada kayak gini dan sebagainya. Itu kan paling tidak seperti itu gambarannya ya, gambaran sudah merdeka. Maka ini bagaimana kalau di Indonesia ini tolak ukurnya itu apa, kemudian seperti apa kalau ada ya, kalau memungkinkan memang harus pakai tolak ukur, kemudian untuk mengukur perbedaan masing-masing anak yang memiliki karakter berbeda itu seperti apa. Ini saya belum jelas ya, belum bisa menggambarkan nanti hasilnya bagaimana. Kemudian apakah rela kemudian nanti ketika ada siswa yang hasilnya benar-benar minimal ya, benar-benar minimal ya, apakah kemudian kita membiarkan saja? Ya sudah, nyatanya seperti itu, akhirnya kan ujung-ujungnya begitu. Barangkali saja kemudian nanti dijadikan sebagai guru itu karpe gitu. Sesuatu yang apa sih bahasanya? Ya nyatanya kayak kue orang Tegal ya. Oh, pasrah yang skeptis ya. Skeptis barangkali itu nanti menjadikan sebuah skeptis dari karakter guru. Wah, ini kan apakah memungkinkan seperti itu? Nyatanya seperti itu, merdeka sakarep-karepmu. Ya, itu kan barangkali terjadi seperti itu. Apakah itu tidak malah berbahaya? Terima kasih. Monggo Pak Moderator. Matur suwun untuk Pak Ulum. Saya ke Pak Wasis Pak. Barangkali ada masukan. Dan setelah itu saya barangkali ada masukan yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Bupati, Bapak Ibu dosen. Sebelumnya karena saya baru bergabung, perkenalkan nama saya Wasis Aminullah. Saya dari Pak Ketiban Pangkat, bukan anak si Pangkat di tetangga. Biasanya dalam satu penelitian atau sebuah tulisan karya ilmiah akan dilihat dari judul, perumusan masalah, kemudian hasil. Itu pasti karena tiga ini akan sangat berkaitan. Ketika judulnya ini masih gelambiar, masih umum, maka biasanya dalam penentuan rumusan masalah pun biasanya masih umum juga. Nah, ini hanya sebatas hari ini saja ya. Seperti dalam PPT hari ini, saya melihat model problem based learning dan pengaruhnya pada pembelajaran PPKN sekolah dasar. Padahal ini kan kajian kualitatif. Nah, menurut saya menurut Bu Ihdam ya, ini akan lebih baik disimpulkan judulnya langsung pada pengaruh atau urgensi model problem basic learning pada pembelajaran PPKN sekolah dasar. Jadi langsung disimpulkan namun itu menurut saya dan biasanya memang kalau di kualitatif ketika judul itu memahami ada dan berarti ini akan saling antara bahasanya dua variabel. Padahal biasanya kalau dua variabel itu masuk kategori keuangan biasanya makanya menurut saya lebih baik disimpulkan langsung pada urgensi model basic learning pada pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Judul itu boleh diumumkan itu dalam artian nggak langsung pada spesifikasi pada tempat, tetapi pembahasan tempat spesifikasinya itu nanti pada di metodologi penelitiannya. Nah, di metodologi penelitian itu harus dimunculkan subjek penelitiannya ini di mana, subjek penelitiannya di mana.
Nah, terus di rumusan masalah, karena mungkin lihat dari judul ya, ini bentuknya bagaimana model problem basic learning pada kurikulum merdeka. Menurut saya lagi beda. Kalau bahasa model, bagaimana model problem basic learning? Padahal model problem basic learning itu kan sebuah teori, bukan sesuatu yang akan dikaji jadi penelitian. Tetapi akan beda kalau kemudian rumusan masalahnya bagaimana penerapan model basic learning. Kalau saya sih lebih gitu, karena ini kan sesuatu yang akan dikaji, makanya penerapannya atau mungkin kan nanti penerapan itu akan memunculkan kekurangan dan kelebihannya di sekolah SD mana tadi warna kuning. Jadi kalau membahasakan pada langsung pada model basic learning, pada model basic ini adalah sebuah teori yang kemudian nggak perlu kemudian harus diteliti karena itu sudah baku, Kemudian di metode penelitian, kalau di metode penelitian, ya saya yakin karena di sini saya sudah beberapa kali mengkaji dan paham betul, apalagi sudah sering menguji penelitiannya, akan lebih baiknya memang, dan itu sering dikaji ketika saya pengalaman di Surabaya sana. Yang pasti sering ketinggalan itu adalah di penyajian data. Itu mesti ketinggalan. Pendekatannya oke, kemudian penelitian, sumber penelitiannya oke dan lain sebagainya. Itu yang paling sering itu pasti di penyajian data. Padahal penyajian data itu juga penting dalam sebuah penelitian. Kan penyajian data itu ada bentuknya sampai pada nanti di triangulasi gitu kan, itu di penyajian datanya. Itu ya mungkin masukan dari saya. Kemudian dalam seperti kan memang problem basic ini sudah banyak ya, sudah dikaji di beberapa sekolah. Tapi ada juga sama-sama PBL, yang satu problem, yang satunya project. Kalau project ini juga sudah masuk di tingkatan PAUD, dan mereka sering langsung suruh untuk mempraktekkan karena antara project dengan problem basic ini yang sangat signifikan perbedaannya adalah kalau di project itu memunculkan sebuah produk, sebuah hasil. Contohnya kalau membahas ketika matematika tentang geometri, maka ketika sudah yang project, maka itu memunculkan produk sebuah bangunan, contohnya gitu. Tapi kalau sifatnya pada problem basic learning itu hanya memang ya kreativitas, kemudian untuk kritis, diskusi dan macam-macamnya, tetapi tidak ada kewajiban untuk memunculkan atau menghasilkan sebuah produk. Kalau yang problem basic ini, sehingga menjadi pertanyaan, apakah bisa di materi PPKN itu dibentuk produk? Kalau bentuk produk, apakah lebih baik mana antara produk dengan yang problem basic learning? Atau project ya Pak? Project based learning ya? Ya, project based learning yang menunjukkan arane proyek. Basic learning. Matur suwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bagaimana sebenarnya tadi soal realita yang terjadi dalam kurikulum Merdeka Belajar, tapi kekhawatiran Pak Miftah bahwa Merdeka Belajar apa kemudian merdeka semuanya dalam penerapan PB ini. Terus kemudian Pak Wajid juga ada beberapa catatan juga soal saya juga mau menanyakan sebetulnya kalau dalam karakteristik judul lebih ke kualitatif karena pengaruh korelasi itu biasanya judulnya kualitatif. Kalau memang
mau dibuat kuantitatif, memang tidak ada lokus atau mungkin lokus tapi karakteristiknya memang karakteristik yang kuantitatif. Kemudian ini yang terakhir barangkali tadi dicatat sama Bu Novi karena juga soal itu tadi. Kalau karakteristik problem based learning itu lebih kepada membangun isu masalah yang terjadi di siswa tapi tidak menciptakan produk. Nah ini apakah PBL ini bisa menjadi produk di PKN atau enggak? Ini yang terakhir yang saya tangkap. Satu lagi ya. Tunggu, satu lagi. Pak Dekan, barangkali Pak siapa? Pak Faizin, tunggu Pak. Barangkali ada perempuan, ladies. Ayo, boleh. Ayo boleh. Satu lagi nih. Ayo Bu Vika. Bu siapa ada? Makanya siapa ya? Bu Devi. Sekali lagi atau langsung saja nanti ini Bu mengalir lagi. Monggo Bu. Ya, terima kasih untuk masukan-masukannya. Untuk pertanyaan dari Pak Ulum yang hasil dari kurikulum Merdeka itu bagaimana? Jadi kemarin saya saat meneliti, saya juga bertanya apa mungkin anak yang lemah, anak itu tidak bisa mencapai nilai sebapak 70. Bisa Bu, katanya seperti itu. Bisa, tapi dengan cara lain. Jadi Merdeka itu bukan hanya sekar-karpet, memang sekar-karpet tapi mencapai hasil yang sama. Itu tujuannya tercapai tapi dengan cara yang berbeda. Katanya seperti itu. Tapi saya belum meneliti lebih jauh ya, karena saya sampaikan tadi ini baru setengah perjalanan sebenarnya, belum selesai. Karena juga saya masih penasaran juga dari kurikulum Merdeka ini tentang aktualisasinya dengan pendidikan Pancasila. Di dalam kurikulum Merdeka juga lebih menekankan kecintaannya kepada Pancasila, cinta kepada nasionalis lah, menekankan bahwa anak-anak biar nasionalismenya lebih tinggi dibanding di kurikulum sebelumnya. Seperti itu. Untuk Pak Wasis, terima kasih Pak atas masukannya. Pengaruh versi model dari pelajaran di sekolah dasar ya Pak. Itunya judulnya. Lebih baik pakai langsung penerapan Penerapan saja. internalisasi. Oh. Kalau penerapan juga akan kekuatan. Atau misalnya tadi masukan dari Pak Ulum, kalau bisa MI-nya Bu. Oh iya. Kalau memang MI ada yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar gitu ya Pak? Belum. Kalau belum MI ya? belum menerapkan itu karena Kemendikbud pun belum semuanya. Oh gitu ya. Kelas 1 dan 4. Jadi MI tertinggal. Hah? Ditinggal. Tuh, gawat dari ditinggal kan. Ini nggak terima ini. Orang PKI nggak terima. Ayo. Mana Bu? Gimana Bu? Di MI ya? Saya coba mengkompromikan
bisa nggak Mbak untuk mentarget tetap MI-nya sebagai stressing locusnya, tapi nggak usah mereka belajar tapi kumulasinya di PBL tapi. Jadi stresnya di PBL tapi di MI. Bisa Pak. Bisa Pak. Iya. Jadi kendalanya bukan soal merdeka belajarnya, tapi di lokus MI-nya gitu ya Pak. Untuk supaya lebih matching sama PGMI-nya kira-kira gitu. Enggak sih, maksudnya kalau lokus itu sebenarnya SD dan MI pun sebenarnya sama. Sama ya? Tidak masalah. Saya belum tahu itu. Masalah. Cuma beda naungan aja Pak. Iya iya. Iya. Apa-apa. PBL malah bagian dari pelaksanaan kurikulum 2013 Pak. Iya. Jelas ya. Iya, jadi di kurikulum 2013 itu ada 6 model: direct instruction, PBL, PJBL, discovery learning, inquiry, dan yang satunya lagi itu contextual teacher and learning. Itu menurut Kemendikbudnya sudah ada di kurikulum 2013. Tapi kalau merdeka belajar belum malah justru. Belum pelaksanaan ya. Oke Bu. Gitu. Jadi tadi penerapan ya Pak, penerapan Iya. PBL pada pelajaran PPKN di sekolah dasar. Oke. Kemudian PPKN bisa kan menjadi project based learning. Kalau menurut saya sangat bisa Pak. Karena kan project membuat untuk PPKN kan lebih bisa kecintaan kepada bangsa ya Pak. Bisa itu sebenarnya di dalam project ini itu di kurikulum merdeka itu ada mata pelajaran di project Pancasila itu sendiri Pak. Misal contohnya proyek Pancasila. Mata pelajarannya sebentar. L5 itu apa ya? Tingkatannya saya agak lupa. Untuk di Merdeka Belajar itu ada P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila Pak. Di sana ada mata pelajaran itu, contohnya adalah dengan kecintaan dengan bangsa dengan mengumpulkan sampah yang didaur ulang Pak untuk menjadi mungkin bunga, untuk menjadi mungkin yang lebih bermanfaat lah Pak pokoknya seperti itu. Itu ada di sana. Kalau untuk mungkin kalau di mata pelajaran PPKN-nya mungkin tetap ke project based learning Pak, karena di mata pelajaran di kurikulum merdeka sudah ada mata pelajaran yang project penguatan profil pelajar Pancasila seperti itu. Bagaimana Pak? Ada masukan? Gimana Pak? Iya. Ya karena kalau di kurikulum merdeka sudah dibagi-bagi, tidak seperti di Mutilas yang tema di dalamnya itu berbagai macam mata pelajaran dijadikan satu yang saling berkaitan. Seperti itu. Oke Bu, berarti kalau misalnya PBL jadi project based learning, Berarti kaitannya dipindah model ya berarti ya? iya Pindah pindah model model ya. aja. Oke, tepuk tangan untuk Bu. Berarti ini mau diarahkan ke problem apa project? Kira-kira. Kalau Pak Wasis ini masukannya Project ya. Lebih menarik Menarik project. Kalau project itu nanti mungkin lebih mengarah kepada teknis langsung Ya. apa atau gambaran pada saat pelaksanaan proyeknya itu seperti apa. Di SD itu kira-kira ada program apa ya yang berkaitan dengan kewarganegaraan atau Pancasila, itu nanti diambil sebuah dijadikan sebuah penelitian khusus pada pembelajaran PKN itu nanti dikembangkan. Contohnya misalkan ada proyek lomba membuat itu burung Garuda misalkan ya, itu bisa jadi dijadikan sebagai project itu karena projectnya itu adalah lomba membuat Garuda seperti itu. Kemudian nanti di situ dianalisis secara lebih dalam lagi tentang pengembangan dari segi karakternya dan lain sebagainya. Itu barangkali mungkin seperti itu ya, penggambaran proyek seperti itu. Pak Wasis, lo bagaimana? Pokoknya kalau proyek itu pokoknya ada produknya, ada satu hasilnya. Entah itu dengan bentuk
ya tadi ada Garuda atau dengan lukisan, pokoknya ada hasil. Cuma kekurangan lebihan kalau project itu jangka waktunya panjang. Iya. Lama ya Pak. Panjang. Tapi kalau yang hanya problem itu kan pendek, diskusi. Yang penting diskusi, ada masalah kemudian diskusi sudah selesai. Kalau problem seperti ini Kalau project berarti ada prosesnya ya. ada proses dan hasil Berarti nggak cuma satu. yang gampang-gampang aja. Oke, ada masalah lagi? Mau baca atau silakan Pak. Monggo Pak Direktur Cato, Pak Bidin, Direktur FGD. mau Pak? Masuk kan? Kalau ini tulisan dulu Pak. Terima kasih atas waktunya. Kalau untuk memberikan masukan, sebenarnya ada kata belakang masalah. Saya ada masalah. Maksud masalah ini kalau benar kata dulu itu kan PMK ini, pendidikan moral Pancasila. Kemudian lambat laun telah berganti rezim, kemudian menghilang. Setelah menghilangnya PMK itu diganti istilah lain macam-macam, hanya ada terkesan terjadi pengikisan moral-moral yang tertanam di siswa-siswa, sehingga terkait masalah cinta tanah air, nasionalis, masalah bagaimana seorang itu bisa saling menghormati dengan etika agama dan sebagainya, ini mulai berkurang. Ini yang problem pada zaman sekarang. Nah, apalagi kemudian ketika ada semacam pembenturan tentang satu ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain, ini juga masalah baru lagi. Nah, pada saya lihat penelitian ini lebih pada masalah problem kognitif. Artinya siswa itu ingin digenjot bagaimana nilai kognitif. Nilai kognitif itu maju karena banyak problem mereka tidak hafal, tidak paham dan seterusnya. Ini kemudian muncul problem ketika di problem cognitive learning. Akan tapi kalau saya lihat persoalannya itu yang lebih urgent itu pada bagaimana mereka itu secara afektif ini bisa mempraktekkan pola-pola Pancasila itu, bukan pada aspek kognitifnya. Ini problem yang saya kira ketika mencari masalah ini lebih tertarik kalau kemudian arahnya kepada masalah afektif, masalah sikap, perilaku dan seterusnya, bukan pada berkutat pada kognitif. Kemudian dikaitkan sama proses pembelajaran kurikulum merdeka ini, itu kan ada 3 ya, kompetensi, terus apalagi ada 2 itu konten, terus dan seterusnya. Salah satunya kalau kompetensi saya yakin masih ada aspek afektifnya, masih ada. Nah, bagaimana? Apakah model pembelajaran yang menjadi penelitian Bu Nabi itu bisa menyelesaikan pada aspek afektif itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sebenarnya ini Bu, sebagai moderator juga pengen bertanya sebetulnya. Memang PPKN cenderung pada bagaimana membentuk karakter ya. Nah, kalau kita kasih belajar kata belum, di teori yang belum kan ada 3 kan, motorik, afektif dan kognitif. Ditunjukkan dari beberapa hal, misalnya dulu katakan ada sampai C, apalah itu. Nah, saya juga menarik kalau ini dikuantitatifkan, kemudian hasil belajar bukan hanya kognitif tapi juga afektif. Misalnya motivasi atau misalnya tingkat aplikasinya seperti apa. Ini sih menurut saya juga tadi masukan Pak Budi juga penting, dan apakah ini kognitif
pilihan dari Bu Novi sudah cukup sesuai atau Pak lebih ke kognitif aja Pak, atau memang ditingkatkan di afektif atau hasil belajar yang lebih dalam tentang sikap dan sebagainya. Menurut untuk metode kuantitatif berarti kita bisa melihat seberapa jauh ya Pak, seberapa jauh pengaruhnya ya, bukan hanya cuma apa yang wawancara ya Pak, tapi dengan ada tesnya. Oh iya. Ya, terima kasih masukannya. Nanti bisa saya coba untuk menggunakan kuantitatif Pak. Nanti hasilnya akan lebih maksimal yang mana, kuantitatif atau kualitatif. Karena kalau kualitatif memang cuma pemaparan ya Pak, deskripsi dan seperti itu. Gitu Pak. Ya. Itu sudah closing statement mungkin Bu. Apa ya? Jurusan closing statement apa? Terus ngelih. Terus gele ya. Iya. Terus ngelih maneng ya. Dari pagi aja dari pagi Pak. Oke, kita apresiasi untuk Bu Indah, tepuk tangan sekali lagi. Saya kira format ini memang tadi paksaan dan saya suruh ngomong dan tadi soalnya diskusi sama FGD bahwa ini harus ditekankan pada sini. Output dan outcome-nya adalah bagaimana kita bisa lebih menulis. Kita juga tadi tertrigger sama Pak Dekan, ayo tulisan undi, tulisan undi ini tugas penulisan kita sebagai dosen. Mungkin itu saja dari kami selaku moderator. Saya kira ada beberapa masukan Bu yang nanti saya kirim notulensinya soal bagaimana meminta Pak Burit dan Oasis dalam merujuk ini. Kita tunggu barangkali 2 bulan atau 3 bulan ini kabar baiknya penulisan model pembelajaran PPN ini bisa ditulis di jurnal internasional Bersinta 1. Terima kasih mungkin dari saya. Mudah-mudahan manfaatnya. Apabila ada kekurangan bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.